Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Ya, selamat pagi Bu Jen. Selamat pagi, ya, Pak. Mohon maaf ya sudah mengganggu aktivitas Ibu di pagi hari ini. Saya ingin melaksanakan observasi untuk kegiatan kita di pembelajaran nanti. Iya. Jadi di dalam observasi supervisi akademik itu ada beberapa tahap yang akan kita lalui. Yang pertama pra observasi, observasi sama pasca observasi. Di hari ini saya akan melakukan pra observasi sebelum Ibu masuk melaksanakan pembelajaran, dan akan saya lakukan lagi observasinya. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan Ibu Jen dari kegiatan kita di hari ini. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran Ibu Jen untuk kegiatan pembelajaran nanti? Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti pada saat observasi yang dilakukan oleh Bapak, yang pertama itu peserta didik atau siswa dapat memberikan pengertian tentang arti kelompok sosial. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya, peserta didik mampu untuk menjelaskan ciri-ciri kelompok sosial itu sendiri. Dan tujuan pembelajaran berikutnya itu peserta didik mampu mengidentifikasi ragam kelompok sosial di dalam masyarakat. Oh iya. Terima kasih Bu ya. Dari apa yang saya bacakan sekilas dari Ibu punya modul ajar itu kan ada pembelajaran bereferensiasi yang akan Ibu terapkan di dalam pembelajaran itu. Kira-kira diferensiasi apa yang dilakukan untuk pembelajaran? Iya, jadi Pak, kalau kita bicara tentang pembelajaran diferensiasi, otomatis di dalamnya pasti ada proses, ada konten, dan juga ada produk. Nah, ini yang sementara atau bahkan saya sudah sementara merencanakan untuk kita melihat produk apa yang nanti akan dihasilkan oleh tiap-tiap dari gaya belajar siswa di dalam kelas. Jadi saya akan memfasilitasi siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik untuk bisa memiliki atau memilih berbagai aktivitas sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar mereka. Luar biasa Ibu Jen ya. Nah, yang berikut Ibu Jen. Ya. Kira-kira area pengembangan yang mana yang akan Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Ya, yang pastinya saya akan memilih area pengembangan lingkungan belajar yang membuat siswa nyaman untuk menerima proses pembelajaran dari saya, di mana melibatkan bagaimana saya memberikan motivasi yang baik, bagaimana cara saya untuk membangun komunikasi-komunikasi positif terhadap siswa di dalam kelas. Oke. Ya, yang berikutnya lagi Bu ya. Kira-kira untuk untuk area pengembangan yang akan ingin dicapai itu, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Iya, jadi yang pertama itu saya akan menggunakan modal pembelajaran PBL dipadukan dengan sosial emosional terintegrasi dengan kita menggunakan TPACK. Dalam arti kita menggunakan teknologi, perkembangan teknologi untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, sehingga kelas itu tidak monoton berjalan begitu saja, bisa membangkitkan siswa punya gaya tertarik untuk mengikuti pembelajaran di kelas, minat belajar. Oke. Lalu kira-kira di depan kan pasti ada belajar kelompok ya Bu ya? Iya. Ibu akan menerapkan pembelajaran yang jadi ada diskusi kelompok untuk melihat bagaimana siswa bisa mengembangkan pemikiran kritis mereka terhadap permasalahan yang saat itu disajikan bagi mereka. Oke. Lalu kira-kira dalam pembagian kelompok itu gimana caranya Ibu membagi kelompok? Apakah kelompok itu dibagi secara homogen sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri, ataukah dia secara heterogen dicampur? Begini, jadi pada saat saya membagikan siswa, otomatis saya akan membagikan mereka sesuai dengan gaya belajar, karena dengan demikian akan dilengkapi dengan LKPD yang sudah saya buat, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin kita capai tadi dapat diwujudkan. Oh, luar biasa. Oke. Yang terakhir Ibu Jen, ya, kira-kira yang area pengembangan yang mana yang Ibu optimalkan dalam pembelajaran kali ini? Pastinya saya lebih mengoptimalkan
ada dua. Yang pertama itu bagaimana siswa dapat berkomunikasi positif. Karena dengan komunikasi yang positif, guru maupun peserta didik mampu mengenal apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh siswa, bahkan saya sendiri sebagai guru. Sehingga dari komunikasi positif itu maka kita bisa mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu juga kita harus bisa memberikan motivasi-motivasi yang baik agar siswa juga termotivasi dengan belajar, sehingga siswa tidak hanya bilang kata belajar itu merupakan suatu rutinitas yang harus dia wajib lakukan, tapi dia punya motivasi bahwa saya harus belajar karena masa depan saya yang ingin saya capai, saya punya cita-cita yang ingin saya capai seperti itu. Oke, terima kasih Bu Jen. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan informasi kepada saya dalam pra-observasi ini bisa kita lihat nanti di observasi actionnya Ibu dalam kelas seperti apa. Mudah-mudahan, bukan maaf ya, ini tidak menjustik bahwa ada salah ada benar, tidak. Kita bagaimana caranya untuk mengimbangkan pendidikan ini dengan cara melakukan supervisi akademik di dalam kelas. Mungkin itu saja, nanti kita ketemu lagi di observasi kegiatan. Terima kasih Bu Jen. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Berdiri. Selamat pagi anak-anak hebat, silakan duduk. Sebelum kita belajar, tolong rapikan dulu meja dan kursi masing-masing. Lalu lihat di bawah meja, di samping kiri dan samping kanan kalian. Bila kedapatan ada sampah, tolong sampahnya dibuang di tempat sampah. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Pendidikan merdeka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi. Sudah selesai. Terima kasih Ahmad, silakan. Asafin, Ija, Bunga, Dewi, Bahagia Ibu. Denisha, Fitri. Anak hebat, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari yang dinamakan dengan kelompok dan pengelompokan sosial di dalam masyarakat. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu ingin menjelaskan dulu jam pembelajarannya adalah peserta didik atau kalian dapat membedakan antara masalah sosial dan masalah-masalah politik. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan yang dimaksudkan dengan pengertian masalah sosial di dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran berikutnya, kalian dapat mencari informasi dan upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, anak-anak ini bertanya dulu, siapa yang masih ingat tentang pengertian kelompok sosial? Oh ya, Naina silakan. Kelompok sosial merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Ya, siapa lagi yang lainnya yang masih ingat tentang pengertian kelompok sosial? Kelompok yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan. Ya, kelompok sosial adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan memiliki struktur dan aturan yang jelas. Nah, selain pengertian kelompok sosial, Ibu ingin tanya dulu, siapa yang masih ingat kira-kira ciri-ciri dari kelompok sosial itu sendiri? Oh ya, silakan Bunga. Ya, benar sekali. Kira-kira gambar di depan ini apa? Pengemis. Kalian pernah lihat pengemis? Pernah. Pengemis itu yang bagaimana? Oh, yang suka minta-minta uang di jalan. Kita lihat, gelandangan banyak dijumpai di kota-kota besar. Gelandangan adalah salah satu bentuk dari masalah sosial di dalam masyarakat. Coba. Saya minta tolong, Raffi tolong dong dibaca. Lihat di depan. Kalau Katom bilang masalah tadi itu misalnya gelandangan,
Nah, ini ada lagi satu. Peperangan itu juga merupakan masalah sosial. Kenapa? Karena apa, Dewi? Karena merugikan banyak orang. Benar sekali. Peperangan adalah salah satu permasalahan sosial yang menyebabkan perubahan kondisi sosial masyarakat. Nah, yang 11 misalnya dianggap berbahaya bagi kesehatan dan memiskinkan bangsa. Saat ini Inggris dikenal dengan tradisi minum teh pada sore hari. Dan kepentingan publik. Yang pertama, kelompok yang pasif. Kelompok yang memiliki minat terhadap sesuatu tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap suatu persoalan. Yang kedua, kelompok vested interest. Kelompok yang memiliki minat terhadap sesuatu tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap suatu persoalan. Yang terakhir, kelompok neo-corner. Kelompok yang terdiri dari golongan menengah yang rata-rata ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha merebut kedudukan yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Oke, anak-anak hebat, setelah kita mempelajari tentang partikularisme dan kepentingan publik, Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Ada 3 kelompok. Nah, bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya Naina Ode.
Jadi teman-teman dan ibu guru di sini tugasnya yaitu kami disuruh mengamati secara cermat gambar yang ada di sini. Jadi pertanyaan yang pertama itu jenis permasalahan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Jadi di sini permasalahannya yaitu faktor ekonomi, masalah kemiskinan. Jelaskan alasannya karena gelandangan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara layak. Pertanyaan nomor 2 yaitu menurut analisis kelompok Anda, mengapa permasalahan sosial tersebut dapat terjadi? Permasalahan sosial tersebut terjadi karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, pendidikan, dan kesehatan. Nomor 3, mengapa permasalahan seperti gambar tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah? Karena menyangkut masalah ekonomi dan membuat ketidaknyamanan di masyarakat sekitar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Nama saya Maya, saya dari kelompok 3, saya ingin bertanya ke kelompok 2. Apakah masalah ini menyebabkan ketidakkeadilan atau kerugian bagi orang lain? Saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Maya. Jadi, iya, karena gelandangan-gelandangan yang ada bisa merusak fasilitas umum seperti mereka tidur di jalan-jalan raya, di trotoar-trotoar, juga membuat trotoar atau jalan-jalan fasilitas umum itu bisa kotor dan juga mengganggu aktivitas masyarakat yang lain. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ayo tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah boleh mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh rekan saya Asafin. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Dan jelaskan, masalah yang terdapat pada gambar tersebut adalah kemiskinan, karena kemiskinan adalah suatu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. 2. Menurut analisis kelompok Anda, mengapa permasalahan sosial tersebut dapat terjadi? Karena penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural atau budaya. Mengapa permasalahan seperti pada gambar tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah sosial? Karena dapat kita lihat pada gambar tersebut, sekelompok gelandangan tersebut memiliki masalah kemiskinan seperti tidak adanya tempat berlindung, kurangnya pendidikan, dan kesehatan. Mungkin cukup diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami mempersilakan. Ya baik Nena, silakan. Jika masalah kemiskinan itu dapat menghambat laju suatu perekonomian negara? Pertanyaan dari kelompok lain? Oke, kelompok 3, silakan. Apakah masalah ini dapat mempengaruhi banyak orang? Ketidaknyamanan di suatu daerah atau mengganggu ketidaknyamanan masyarakat. Oke. Baik, ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, ayo semua tepuk tangan untuk kelompok 1, yang tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah boleh menyampaikan hasil diskusi. Ayo kita kasih wow dulu. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Keren. Wow. Keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Oke, kelompok 1 terlalu bersemangat. Oke, nah anak-anak sekalian semua perhatikan dari hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Kelompok 1 tolong perhatikan dengan baik dulu sebentar. Kelompok 1 bisa? Ayo, perhatikan. Nah, anak-anak hebat, tadi kita sudah boleh belajar tentang masalah dan permasalahan sosial. Kita juga sudah tadi melihat beberapa faktor masalah sosial, kriteria masalah sosial, bahkan sampai dengan partikularisme dan kepentingan umum. Di gambar hasil diskusi itu adalah contoh dari masalah sosial di bidang kemiskinan. Kemiskinan yang timbul dari gelandangan tadi. Jadi gelandangan itu juga merupakan masalah sosial di dalam masyarakat. Ya, kelompok 1 ya. Nah, dari materi itu sudah yang disampaikan oleh diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah sangat baik. Nah, perlu kita ketahui bersama juga, kita harus tahu apa sih sebenarnya masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga dalam menemui masalah seperti tadi kita bisa menjawab dengan baik. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke. Tidak ada?
Oke, siapa yang bisa membuat kesimpulan tentang proses pembelajaran kita di hari ini? Tetapi sebelum kita buat ada dalam kesimpulan, Ibu Guru akan membagikan lembar kerja. Ini merupakan asesmen untuk kita menentukan apakah pemahaman tadi dari hasil diskusi tiap-tiap kelompok dapat dimengerti oleh kalian atau tidak. Saya akan membagikan, kalian punya waktu 5 menit untuk menjawab beberapa soal yang ada pada lembar kerja ini. Boleh langsung dijawab ya. Ya, langsung kerja saja di kertas itu. Sudah, kelompok 2 sudah? Udah, kelompok 3 selesai isi. Oke. Kita di hari ini. Nabila, silakan. Kelompok 1, halo, tolong perhatikan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah masalah yang kita ketahui kemiskinan adalah suatu keadaan yang tidak mampuan yang dasar. Jadi dari masalah kemiskinan ini kita akan melihat hal-hal yang membuat kemiskinan, yaitu punya angka kelahiran, satu tidak berkeadilan, adanya ketidakadilan, sila menerima hak yang semestinya, dan sila tidak diberikan yang kita ini khususnya yang Oke, siapa yang lain yang mau memberi? Oh, Naina, silakan. Jadi dari pembelajaran kali ini, kami dapat membedakan apa itu masalah dan apa itu masalah sosial. Kalau masalah itu kondisi di mana seseorang merasa tidak nyaman, kalau masalah sosial itu kondisi di mana seseorang merasa tidak nyaman di kehidupan masyarakat. Lalu di dalam masalah sosial terdapat teori-teori tentang masalah sosial, yaitu ada teori fungsionalisme, teori konflik, dan teori interaksionisme simbiosis. Lalu ada partikularisme dan kepentingan publik. Dalam partikularisme dan kepentingan publik itu ada kelompok yang pasif, kelompok vested interest, dan kelompok new corner. Oke, siapa yang lain yang bisa memberikan kesimpulan? Tidak ada, oke. Semua perhatikan di depan. Tadi kita sudah belajar tentang masalah sosial. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Naina. Naina bilang masalah dan masalah sosial itu berbeda. Jadi permasalahan sosial itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, yang membuat seseorang tidak nyaman, tetapi dia terjadi di dalam masyarakat. Oleh sebab itu dia membutuhkan suatu usaha pemecahan untuk menangani masalah. Kita bisa lihat masalah sosial dalam masyarakat itu ada seperti masalah kemiskinan, kekerasan, kriminalitas, ada bencana alam, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita belajar bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga masalah sosial itu dapat terjadi di dalam masyarakat. Ada faktor ekonomi, ada faktor biologi, ada faktor psikologi, dan ada faktor politik. Kita juga sudah belajar apa itu sebenarnya partikularisme dan kepentingan publik. Di dalam partikularisme ada kelompok pasif, ada kelompok vested interest, dan kelompok new corner. Nah, demikian pembelajaran kita di hari ini. Dan minggu depan itu kita akan tetap masuk dengan masalah sosial, tetapi kita akan membahas tentang dampak dari masalah sosial ini yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu saya mengharapkan kepada kalian semua supaya kalian pulang nanti kalian bisa mempelajari masalah dari dampak sosial itu sendiri. Sehingga pada proses pembelajaran di minggu depan atau tatap muka berikutnya kita sudah bisa saling aktif dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, saya akan membagikan beberapa lembar refleksi kepada tiap-tiap kelompok. Ini akan melihat bahwa bagaimana perasaan Anda dalam proses pembelajaran ini terjadi. Selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Terima kasih. Oke, anak-anak hebat, sebelum mengakhiri proses pembelajaran kita di hari ini, saya ingin kalian ada tugas nanti dikerjakan di LKS halaman 48.
LKS halaman 48 itu merupakan tugas individu yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di hari ini, saya minta Ahadin untuk pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Oke, selamat pagi. Kita jumpa lagi pertemuan berikutnya. Guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan. Selamat pagi Bu Jess. Mohon maaf ya saya sudah mengganggu Ya, aktivitas siap. Ibu. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi Bu, dari hasil pengamatan saya selama observasi di kelas itu tadi. Siap. Menurut Ibu, bagaimana kesan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Iya, alhamdulillah dan puji Tuhan, hari ini kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran dalam kelas berjalan sangat lancar. Dan saya juga melihat banyak siswa sangat antusias untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Ya, saya juga melihat Bu, begitu antusiasnya siswa dalam proses pembelajaran. Makasih Pak. Dan Ibu juga telah menggunakan metode yang sangat tepat. Siap, terima Ya, kasih. menurut Ibu, apa yang Ibu rasakan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Apa ada yang perlu Ibu tingkatkan dan kembangkan? Iya, terima kasih Pak. Kalau dari proses yang saya lihat tadi dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, saya merasa masih ada yang kurang. Kenapa? Karena dalam proses pembelajaran tadi saya tidak terlalu banyak menggunakan games-games dalam pembelajaran yang memacu sehingga siswa lebih aktif lagi, bahkan cara siswa berpikir kritis itu lebih banyak untuk dikeluarkan. Oleh sebab itu kedepannya mungkin akan diperbaiki lagi Pak. Oh iya. Nanti Ibu juga bisa melihat dari hasil pengamatan saya selama observasi Bu ya. Terus saya lihat juga ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan. Iya, terima kasih Pak. Mungkin dari yang terima kasih atas umpan balik positif yang Bapak berikan kepada saya. Mungkin dari hasil pengamatan Bapak, kira-kira apa yang perlu saya tingkatkan dalam proses pembelajaran? Oh iya, dari hasil pengamatan yang saya lihat Bu, yang pertama yang perlu Ibu tingkatkan itu mungkin Ibu bisa menggunakan cara-cara yang lebih yang lebih variatif, terus dan inovasi seperti ada gamenya atau permainan-permainan. Yang kedua, lebih sering mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Baik Pak, nanti akan saya tingkatkan pada pertemuan berikutnya. Ya, Ibu juga bisa membuat rencana perbaikan Bu dalam proses pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan observasi saya tadi. Baik Pak. Ya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih Bu ya. Saya berharap pembelajaran selanjutnya Ibu dapat lebih efektif dalam proses pembelajaran. Baik Pak. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih banyak dan sudah mengizinkan saya melakukan supervisi terhadap Ibu. Semoga dari hasil supervisi ini bisa kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kita punya perbaikan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih banyak-banyak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih.